Hari ini Tuhan sedang kami mulai belajar tentang tolong bukan siapa hati kami. Dan jadilah kami yang masuk dalam firman-Mu Bapa. Tuhan sampai berikan Tuhan, sampai membangun Tuhan untuk our business, sampai tempat kami mulai berbuat.
Terima kasih Tuhan bagi waktu ini kami mendengarkan sedikit firman untuk kami Bible study. Berikan kami hati yang siap menciptakan benih firman. Hari berbicara pada hidup kami Tuhan, sampai kami mendapatkan pesan-Mu pribadi lepas pribadi, personal lepas personal Tuhan. Hari kami berdoa kerajaan-Mu datang kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kami berdoa apa yang dimanapun kami berada, biar kerajaan surga termanifestasi di rumah-rumah kami, di kamar kos kami, di kantor-kantor kami, di marketplace kami, dimanapun kami berada hari ini Bapak. Hari kami berdoa, biarlah semua firman, semua rema, itu ada Kau yang ngomong, bukan hamba-Mu yang ngomong, but your word, ini semua adalah perkataan-Mu saja Tuhan. But you will speak to us, Kau yang akan berbicara, tak terkecuali hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan untuk mengusir roh jiwa tubuh kami, siapkan pikiran, bahasa, tindak kami, hati kami yang siap ditabur benih firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti dan bahkan hari untuk kami diskusi. Hari kami berdoa untuk mengusir roh jiwa tubuh kami patahkan, kami ikat semua kuasa yang bukan daripada Tuhan yang ingin mengganggu Bible study hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, cover tempat ini, cover setiap tempat di mana kami berada dengan benteng berapi-Mu Bapak. Jangan sampai musuh mendengar apa yang Kau mau Bapak. Terima kasih Bapak, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus, tutup mengusir roh jiwa tubuh kami, pikiran merasakan kehendak kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, amin. Oke, salam semua, mungkin boleh on-cam, yang bisa on-cam. Halo, yang bisa on-cam dong. Halo Venda, halo Dan. Ayo, Dan. Lagi maba ini mesti ini. Okay, what's wrong with my Google? Okay, it's okay lah. Wait, bentar. Saya persiapan dulu ya untuk Bible study-nya. So let's click on this all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work, your documents, Saya mau share tentang the river flow ya. Kelihatan semua ya untuk filenya ya, untuk PPT-nya ya. Oke, kelihatan ya. Jadi saudara teman-teman ya, kita santai aja ya untuk kita Bible study. Ini adalah beberapa hal yang saya doakan beberapa waktu lalu ketika saya menyiapkan untuk Bible study hari ini. Dan ada satu hal yang tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya tentang the river flow. Nanti mungkin kita boleh untuk kita diskusi ya, untuk kita sharing satu dengan yang lainnya ya. Kita sharing satu dengan yang lainnya. Kita ingin buka di Yesaya 47 dulu. Mungkin boleh salah satu yang akan bacakan ya, Yesaya 47. Tapi sebelumnya ini mungkin saya kasih latar belakangnya. The background ya, background dari Yesaya 47 adalah latar belakangnya adalah pembuangan ke Babel. Dan simbolnya adalah pemulihan Israel. Jadi sebelum saya akan sampaikan, sebelum saya akan baca firman, kita diskusi dan banyak hal, saya ngomong sebelum saya mulai bicara, sebelum saya sampaikan firman secara banyak hal, saya percaya bahwa firman Tuhan itu berbicara multidimensi dan holistik. I do believe that. Jika suatu firman membahas tentang keuangan, ya, tapi misalnya suatu firman dia itu membahas keuangan, tapi actually itu tidak hanya keuangan saja, tapi sebenarnya dia juga ngomong tentang apa? Tentang keluarga juga.
Ya, jadi pastikan dengan benar bisa jadi setiap dari kita menangkap pewahyuan masing-masing. Bisa tentang berkat, urapan, kasih dan sebagainya. Jadi prepare our heart ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti mungkin boleh kita diskusi ya. Jadi tidak hanya one side di bagian saya, tapi maybe we have bisa buat diskusi ya. Oke. Mungkin saya minta tolong untuk Daniel Wida ya. Dan dengar suara saya ya. Iya mas, dengar. Oke, boleh bacain YSK 47 ayat 1 yang atas, dan Venda nanti tolong bacain YSK 47 ayat 1 yang bawah ini ya. Yang atas nih. Nah, Daniel yang bacain yang ini nih. Yang ini ya. Mulai ya mas. Yeskiel 47 ayatnya yang ke-1. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan misbah. Oke, thank you Dan. Oke, Fen, boleh bacain yang bawah, yang Ezekiel 47 verse 1, yang Ezekiel 47 ayat 1. Aku. Ya dong, bukan. Ya namanya beda kan. Wah, guys ya. Yeskiel 47 ayat 1. Then the shining mind brought me back to the entrance of the temple, and I saw water flowing from underneath the temple's hall. It was flowing eastward, for the temple faith is. Oke, thank you. Oke, jadi saudara, di Yeskiel 47 ayat 1 ini ada suatu hal yang sangat menarik ya. Kenapa saya bisa ngomong menarik? Karena ketika kita baca Yeskiel, maybe kita akan ter-encourage atau tersemangati di sana. Karena semua apa yang ngomongin Ezekiel atau bahasa Indonesianya Yeskiel, itu ada suatu pengharapan, ada suatu firman hope yang ada hope-nya ya. Dan saya nggak akan lama-lama, dia ngomong clear. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan, dan bait suci itu sebelah selatan mesbah. Kalau di bahasa Inggrisnya bagus, then the shining man, bisa dikatakan di sini malaikat ya, brought me back to the entrance of the temple, and I saw water flowing from underneath the temple threshold. It was flowing eastward, for the temple face east. Ya, jadi di sini jadi suatu hal yang menarik banget gitu kan. Dan saya percaya ini adalah ada suatu kata nubuatan tidak hanya bagi bangsa Israel di waktu itu. Memang benar, cara latar belakangnya ini Tuhan sampaikan kepada Yeskiel bahwa I will restore the land of the Israel. Aku ingin memulihkan bangsa Israel. Tapi exactly, firman Tuhan itu multidimensi, ya multi waktu. Jadi ketika Tuhan ngomong, when God speak ya kepada Ezekiel, ketika Tuhan ngomong pada Ezekiel di beberapa waktu yang lalu, ya paham ya? Ya di beberapa waktu yang lalu itu juga sebenarnya juga ngomong sama kita, ya mungkin di waktu itu ngomong tentang Israel, ya pemulihan Israel. Tapi sebenarnya itu juga ngomong bagi kita di waktu hari ini. Jakarta yang sedang hari ini akan di tanggal 26 akan mengadakan revival meeting. Jangan-jangan that's the message for us. Jangan-jangan hal yang sama juga yang jadi message atau menjadi pesan, ya ketika kita prepare setiap Eva atau CA yang ada, jangan-jangan menjadi pesan that the river will flow in your family. Jangan-jangan the water atau air itu akan mengalir ke dalam keluarga kita. I do believe with that. Jadi aku percaya, ya aku berdoa, saya percaya biar Tuhan yang akan mengemburkan hati kita, ya karena saya percaya ini jadi firman dan tangkap, ya bahkan di sektor keuangan, di sektor keluarga atau apapun, ya sebenarnya apa? Saya berpikir sama Tuhan. Kemudian ini membawa aku kembali ke pintu bait suci. Kita key poinnya kembali ke pintu bait suci dulu. Saya pikir kenapa sih Tuhan? Ini pelayanan sangat bagus. Anak-anak di SPI clear, sering dengar kata-kata ini. Ya, Kak Trio sering share ini. Wali sering share ini. Tapi saya cuma tanya sebenarnya apa secara historis, secara simbolis ini apa? Ngomong apa? Bait suci itu ngomong apa? Pintu itu ngomong apa? Ya.
Dan ambang bait pintu itu ngomong apa? And menuju ke west and the east. Ke barat dan ke timur dan ke selatan. What's the meaning? Apa maksudnya? Gitu kan. Then the signing man brought me back to the entrance of the temple. Saya mau tanya kepada siapa ya? JJ ada di situ enggak ya? J? Atau Lin? Saya mau tanya. Ya. Di sini clear ngomong, aku kembali ke pintu bait suci. Saya mau tanya, ketika kalian masuk ke rumah orang, ya, kalian langsung masuk nggak ke rumah orang itu? Masuk nggak, Vin? Misalnya kamu punya rumah, ya, ya. Ketika orang asing, apakah bisa langsung masuk ke rumahmu tanpa kamu berizin? Bisa nggak, Vin? Kira-kira bisa nggak, Vin? Venda dan Villa? Enggak. Ya? Enggak. Enggak kan? Kalau kamu mengizinkan orang itu sampai masuk ke rumahmu, berarti dia siapa? Kira-kira siapa? Kalau sampai kamu mengizinkan, misalnya, you know me, kamu tahu aku, ya. Ya, walaupun kita sudah kenal, aku sudah ngerti kamu, ya. Tapi kita belum tentu dekat, belum terlalu dekat, ya. Ya, dalam artian I know, ya. Kamu anak Eva, anak FGN, whoever, ya. Tapi aku masuk ke rumahmu, apakah aku langsung masuk? Masuk nggak, Vin? Secara etikanya masuk nggak? Langsung masuk ke rumahmu gitu? Enggak dong. Ya kan? Ketok-ketok dulu lah. Yang pasti dodok, ketuk pintu dulu kan? Ya kan? Nah, Ya kan? ya, ya. Jelas. Kalau sampai orang itu sampai bisa masuk ke rumahmu, ya, sampai ke rumahmu, sampai ya udah waktu apapun ya udah masuk aja. Berarti who is he? Siapa dia? Adalah keluarga. Kamu ngerti hidupnya di dalam. Walaupun kamu punya teman, ya, teman dekat, sahabat, bestie, whoever, ya, pasti kalau dia mau masuk ke rumahmu, pasti dia harus ketuk-ketuk dulu, ya kan? Tapi coba pikir, apakah papamu dan mamamu harus ketuk-ketuk dulu sebelum dia masuk ke rumah? Apakah kamu ketika balik, ya, kamu harus ketuk-ketuk dulu sebelum kamu balik ke rumah? Vin? Ketuk-ketuk enggak? Maksudnya dalam artian kayak bisa keluar masuk rumah dengan bebas enggak? Kalau kamu adalah anak dan di situ ada rumah bapakmu. Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Contohnya Daniel Wida, kamu punya rumah, ya, you have home lah, ya. Kamu pasti punya rumah, ya. Kamu tahu aku, you know me, kamu tahu ini Kak Bram, ini Mas Bram, ya. And I want to go to your home. Aku ingin datang ke rumahmu, aku pasti ketuk dulu, ya enggak? Enggak mungkin tiba-tiba aku langsung masuk ke rumahmu, benar enggak? Benar enggak, Dan? Benar, Mas. Nah, ini clear. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ya, sampai dia bawa ke pintu bait suci. Sampai dia ke pintu. Pintu adalah jembatan, ibaratnya seperti tempat dari ruang yang umum ke ruang privasi, ya. Ibaratnya kamu punya teman, kamu gak akan sembarangan memasukkan dia ke rumahmu, ya. Dan di sini clear. Kemudian ia membawa aku ke pintu bait suci. Dia Tuhan bawa Yeskia ke pintu bait suci. Kalau sampai Tuhan membawa ke pintu bait suci, ya, berarti ada hubungan di sana dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Saya bertanya, Tuhan, sebenarnya apa? Ya, aku kembali ke pintu bait suci. Bait suci artinya apa? Tuhan membawa. Sebenarnya sebelum kita ngomong Tuhan, I want to come back to the worship, I want to come back to you. Aku ingin mulai kembali kepadamu. Aku ingin mulai kembali kepada firman-Mu. Ya, sebenarnya terlebih rindu Tuhan yang ingin kita kembali ke sana. Dan akhirnya apa? Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Di Tuhan bawa dia ke pintu. Ya, seperti yang saya katakan. Kalau kamu nggak punya hubungan dengan seseorang, kamu pasti nggak akan izinkan dia masuk ke rumahmu, kecuali kamu izinkan. Dan di sini, clear, ia membawa aku ke pintu bait suci. Tuhan sendiri yang membawa, bukan Tuhan ya, itu malaikat Tuhan ya, yang membawa aku ke sana. Ya, dan di sana mungkin di sini nggak ada
jelaskannya itu apakah penampakan Yesus atau gimana. Tapi clear bahwa Tuhan berikan penglihatan ke Yeskiel dan dia dibawa ke pintu bait suci. Berarti memang Tuhan itu ngerti siapa Yeskiel. Dibawa, ayo masuk, ya. Kayak kamu ajak siapa ya? Kak Faith ajak Daniel Wida ke rumahnya, pasti is okay. Ayo Wid, aku ajak. Kenapa? Karena ada pengenalan dan ada izin, karena ada hubungan. Kak Faith gak akan mungkin ajak orang-orang yang di jalanan tiba-tiba langsung masuk ke rumahnya. That's impossible. Itu nggak mungkin. Jadi the first point that you have to know, dan yang harus kita perlu tahu adalah ia kembali ke pintu bait suci, dan pintu bait suci selalu berbicara apa? Tentang hubungan. Pintu bait suci, aku kembali ke pintu bait suci. Sebelum kita ingin kembali pada Tuhan, Tuhan terlebih rindu untuk kita kembali kepada mereka. Sampai dia ngomong, ia membawa, bukan kita yang inisiatif, tapi Tuhan yang inisiatif. Ya, dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Sebenarnya ambang pintu bait suci itu apa, Kak? The first, everything starts from the knowledge of God. Kemudian yang membawa aku kembali ke pintu bait suci. Bait suci itu the represent dari Tuhan. Itu represent dari Tuhan. Itu menggambarkan Tuhan. Dan dia ngomong di Yesaya 47 ngomong, and the man membawa aku ke pintu bait suci. Pintu di sini berbicara entering ke suatu tempat. Contoh orang mau masuk ke rumahmu, dia harus izin. Coba pikir kalau orang bisa masuk ke rumahmu pasti ada pengenalan, ya. No, this is the point. Semua hanya point, the source adalah Tuhan. Kadang-kadang ketika kita baca Yesaya 47, kita selalu berfokus, Lord, I want a blessing, I want for the house, I want for the wealth or whatever. Aku ingin kekayaan, aku ingin kesehatan, aku ingin posisi, ingin banyak hal. Tapi we forget one thing, kita lupa satu hal. Kita mencari Tuhan. Kita ada pengenalan di sana. Kita selalu ngomong, Tuhan akan berikan sesuatu, Tuhan janji sesuatu, Tuhan berikan banyak hal. Tapi kita lupa bahwa semuanya dimulai dari apa? The favor of God. Everything starts from the knowledge of God. And that's so simple, ya. Ketika di waktu hari ini ada CA kita, Eva kita, saya nggak ngerti, mungkin sedang stuck, ya. Kok anak-anak baru seperti ini, kok ada banyak bunuh diri? What should we do? We come to the worship, we come to the God. Everything starts from the knowledge of God. Kita pikir kita sudah kenal Tuhan, tapi ternyata kita nggak kenal. Ada satu kata yang Tuhan tahu dalam hidup saya, yang itu sama nggak Bram. Bram, one day aja kamu nggak ngerti hatiku. Kamu satu titik aja nggak ngerti hatiku sebenarnya. Kamu kasih satu drop aja, kamu nangis. Semua kita mau banyak hal, tapi everything start from the knowledge of God. We want revival. Kita ingin revival, but revival start from the knowledge of God. Revival, bangunan rohani dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Don't seek for the wisdom, don't seek for the blessing, don't seek for the revival. The Bible never say about revival. Alkitab tidak pernah berbicara tentang revival, ya. Tapi Alkitab selalu berbicara tentang apa? The knowledge of the God. Oke. Amsal 1:7 takut akan Tuhan ada permulaan hikmat. Ya. Jadi ketika di waktu ini, Tuhan apa? Kau ngomong apa? Saya ketika mencoba memahami, saya coba memecah, saya coba mendalami, saya coba pecah one step by one step. Saya mengerti. Semuanya berawal dari pengenalan Tuhan. Semua tentang blessing, tentang flow, the water flow, semua dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ketika kita dikasih pilihan, kita sebagai ahli waris, misalnya papa kita, ditanyain, you orang mau mobil atau mau pabrik papa? Orang yang ngerti, dia akan pilih pabrik. Because why? Itu adalah sumbernya. Dia mungkin bisa dapat mobil, tapi just the car, hanya satu mobil. Tapi ketika dia dapat pabriknya, dia dapat segalanya. Dia bisa memproduksi mobilnya sendiri. And that's so beautiful, and that's so powerful, that amazing. Yeah, everything start from the knowledge of God. And first point, start from the knowledge of God. Kita bisa ngomong banyak hal tentang revival. Kita bisa ngomong hal banyak tentang blessing. Kita bisa ngomong banyak hal tentang
whatever it is, tentang perisio, whatever it is, perisio, kelimpahan. Tapi ketika kita nggak kenal Tuhan, kita nggak akan dapat itu. Bukan tentang itu, dapat itu cuma bonus. Mungkin Tuhan cara kemurahan hati Dia akan berikan, tapi kita kehilangan sumbernya. Jangan sampai kita hanya mencari berkat, tapi kita lupa siapa sumber berkatnya. Kalau saya sebagai bapak, saya misalnya sudah punya anak. Kids, what do you choose? Kamu pilih mana? You pilih I sebagai papamu, or you pilih hadiah. Ketika dia pilih hadiah dibanding ayahnya, mungkin kadang-kali rasanya sakit. Hal yang sama yang Tuhan rasakan. Oh, ternyata seperti ini. Ya, oh ternyata seperti ini toh. Everything start from the knowledge of God. Kemudian yang bawa aku kembali ke pintu bait suci, present Tuhan. Nah, I want you to come back to the worship. Sebelum kamu ingin kembali, I'm missing to you, I'm longing to you. Seperti di perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsu sudah pergi, anak bungsu pengen kembali dan dia ngomong, dia kembali, bapaknya yang lari duluan. Jadi di sini saya semakin ngerti, ternyata Tuhan itu terlebih rindu untuk mengajak kita balik. Saya mengerti di sekarang, Tuhan membawa. Dan sampai di sini Tuhan, Dia membawa aku ke pintu suci. Seperti Tuhan ngomong, kids, I know who you are. Aku ngerti siapa kamu. Aku kenal kamu walaupun kamu jauh. Ya. Semua dimulai dari pengenalan Tuhan, bukan tentang berkatnya. Saya ingin luruskan. Saya agak nggak serak ketika ngomong itu Yesaya 47, semua tentang berkat. Tapi kita lupa ngomong tentang pengenalan akan Tuhan di sana. Ya, pengenalan akan Tuhan ada segalanya. Dan Tuhan terlebih rindu untuk kita mengenal Dia. When we come to the worship, kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, ketika saya down, ketika saya banyak hal yang nggak enak, hati nggak enak, ya, kadang saya mikir apakah orang masih mau menerima saya gitu kan? Ya, I'm not holy man, saya nggak holy ya, saya nggak holy, banyak hal yang terjadi ya. Tadi mungkin kita cerita-cerita di depan, yang di depan CSO gitu kan, saya keterbukaan dosa ya mungkin ya, ada banyak hal yang terjadi. I'm not perfect ya, I'm not perfect and there are so many things ya, ada banyak hal yang ada. Ya, tapi di waktu apa Tuhan mau nerima? Tapi ternyata di sini Tuhan ngomong clear, come, because I know you. Aku mengenalmu. Ayo datang. Perfect. Ayo datang. Aku mengenalmu. Everything starts from the knowledge of God. Dan ketika kita masuk, aplikatifnya apa? Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Next slide, where is that? Okay. Slide, when we come, we will meet Him. Seperti itu keluar, saya keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Ambang pintu bait suci artinya apa? Kalau kita mau lihat adalah batas suci, pertemuan antara Tuhan dan kita, dan antara penyucian dan berkat. Tuhan janji, if you come, you can meet me. Ketika kayak dalam artian Tuhan seperti ngomong secara lembut, secara apa ya, so romantic ya, secara lembut dan ngomong, hey kids, enak, you need me. Kamu longing, masuk, ayo, aku mau ketemu kamu juga, ayo masuk. Dan ini janji Tuhan. Ketika saya pelajari ini, if you come, you can meet me. Ketika kamu mau datang, kamu akan menemukan diriku. Ketika kamu mencari wajahku, kamu akan mendapatkan diriku. Dan di sini ngomong, come, Mas, Pak, ya, whoever you call me ya. Batas ngomong, I'm full of sin, I'm full of weakness. Itu hal yang sama yang selalu saya katakan. Tapi itu ngomong, ini adalah batas suci. Ada pertemuan antara Tuhan dan kita. Ada the border of the holiness. Ibaratnya seperti tirai bait suci itu dibelah. Nah, kembali, nah datang, ayo ngerti hatiku. Dan di situ ketika kita datang, ini yang clear, bagus banget.
Ketika kita datang, kita akan ketemu dia. Dan ketika kita datang dan ketemu dia, kita akan disucikan. Bahkan di situ akan ada berkat. Ini janji. Berkat di sini bukan tentang materi. Tidak selalu, itu bisa juga. Ya, bisa juga tentang materi. Tapi tidak selalu tentang materi. Tapi kadang damai sejahtera. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sering dengar cerita dari Kak Trio dan banyak hal. Dari beberapa orang-orang gitu kan. Di SPI kita ada ada menara doa. Singkat cerita ada satu guru dari KKM, ya dari KKM ya kalau nggak salah. Itu ceritanya dari Mas Daniel atau Kavit saya lupa. Jadi dia itu datang gitu kan, datang dan dia main ke sini, dia cerita. Setiap saya lewat di sini saya melihat ada logo Sekolah Programming Indonesia. Saya merasa ini bukan hanya les-lesan biasa, ada sesuatu hal yang beda. Dan ada banyak hal yang ngomong hal yang sama. Ada beberapa orang yang datang ke sini kok rasanya damai sejahtera. Ternyata apa? Karena ada doa di sini, karena ada menara doa, ada mesbah yang dibangun, ada sacrifice, ada altar di sini, bahkan ada pergerakan di sini. Dan if you know, saya padanya SPI marketing nggak terlalu bagus. Tapi kalau kalian ngerti, berkat itu jalan. Sekarang hampir 200 orang siswa di SPI. Baru saja tadi saya ketemu dengan salah satu teman saya di SPI, kalau kalian tahu namanya Kak Dimas, bertemu dengan Head of Education yang ada di Liat Stefani, dan kita ingin masuk intra di sana. Kita akan mendapat hibah kurang lebih 90-100 orang murid tanpa marketing. Cuma kita datang sama Tuhan. Apakah berarti kita tanpa usaha? Ya, kita tetap usaha. Karena tanpa usaha semua adalah sia-sia. Ya, tapi ini janji Tuhan. Ya, Liat Stefani. Tadi kita datang di sana dan langsung terbuka. Langsung saya kaget. Sampai orang ngomong, kita langsung bekerja sama aja, mungkin tolong berikan penawaran. Wow. Dan saya di sini, saya ngerti. Ketika saya buka, saya pelajari Tuhan apa. Saya coba lihat simbolisme secara Yahudi apa. Ternyata saya ngerti, ketika kita datang, kita pasti bertemu. Itu janji Tuhan. Ketika kita datang dengan sepenuh hati kita pasti bertemu Tuhan. Apapun yang kita alami, kita pasti ketemu Tuhan. Ketika kita senang, kita ketemu Tuhan, pasti akan ketemu Tuhan. Ketika kita senang, sedih, bangga, walaupun dengan penuh kesal, mungkin dengan banyak hal yang ada, dengan banyak kelemahan, dengan banyak dosa yang ada, kita datang sama Tuhan. Tuhan janji apa? I will meet you. Bahkan di Yeremia dikatakan clear, bagus banget. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declare the Lord, and will bring you back from your captivity. Ya, clear. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bahkan di Yeskiel itu Yeremia 29, bagus banget. And will bring you back from your captivity. Dari ikatan, dari tahanan. Setiap dari kita ada banyak tahanan. Saya pun kadang-kali terikat dengan banyak hal yang ada, kesombongan, egois, dan banyak hal yang ada. Ternyata ketika kita bertemu Tuhan, kita akan terlepas. Wow. Ya, saya sering berkali-kali, saya rasa kepala pusing, kepala nggak enak, hati nggak enak, ya. Yang anak kok ngerti lah, saya itu orang yang sangat-sangat temperamental ya sebenarnya. Saya nggak enak, bisa marah, benar-benar marah gitu kan. Tapi ketika saya masuk, kok rasanya beda. Rasanya ada sesuatu yang berubah. Hal yang sama ketika kadang-kali kita datang pada Tuhan, kok tiba-tiba cara ngomongku beda ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan reveal, tiba-tiba kok aku nggak sombong lagi, tiba-tiba kok aku nggak suka banyak hal yang jelek, kok tiba-tiba nggak suka gosip. Ternyata when we come to meet, we come to the presence. Bahkan ketika kita hanya punya gitar atau nggak punya gitar, kita kapela, Tuhan ngomong apa? Aku akan bertemu denganmu. Bahkan dia ngomong, aku akan sucikan dan akan berkatimu dengan damai sejahtera. Dan Tuhan berjanji itu. Wow, clear. If you come, you can meet me. Dan satu hal, kalau ngomong, Kak, aku mau bertanya, gimana sih untuk Eva aku dan Cek aku? Kok banyak bunuh diri? Saya cuma berdoa kemarin, saya cuma merenung Tuhan, sebenarnya ini juga apakah menjadi pesan korporat gitu kan. Saya ngerti sekarang. Saya coba mengerti dan saya coba lihat apa yang Tuhan mau. Saya sekarang mengerti. Ketika Eva dan CA, ketika semua ministry kita, semua bisnis kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mencari Tuhan. Dalam hadiratnya, dalam the presence kita dalam doa, kita akan menemukan Tuhan.
clear dalam doa, benar-benar dalam doa kita bersekutu, ya. Kita dengar suara dengan Tuhan, kita akan menemukan. Bahkan Tuhan akan sucikan pekerjaan kita, Tuhan akan sucikan CA dan juga Eva kita. Kenapa Israel bisa kalah dengan kota Ai? Karena ada Akan yang dia tidak suci hatinya. Bahkan ketika SPI atau apapun kita datang dari daerah Tuhan, Tuhan akan sucikan itu. Setiap orang-orang yang mungkin masih hatinya masih kurang bagus dan banyak hal, di CA Eva kita datang pada Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Tapi pertanyaan kok ketika saya datang, kok saya sebenarnya nggak menemukan Tuhan? We have to push, pray until something happen. Ya, itu poinnya. If you come, you can. Dan sebenarnya ini tidak selalu berbicara tentang di dalam hadirat Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Tapi ini juga berbicara tentang apa? Ketika kita datang, kita mengerjakan pekerjaan, dan kita dipenuhi, we are filled by the Spirit of God. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita bertemu Tuhan di pekerjaan kita. Tuhan akan menemui kita. Kuncinya apa? Hati yang mau bertemu dengan Tuhan. Di sini, ingat Tuhan itu bukan memaksa. Yeskel bisa menolak ketika Tuhan mau bawa dia ke pintu bait suci, walaupun itu cuma penglihatan. Tapi Yeskel mau. Pertanyaannya, ketika kamu datang, when you come, ketika kamu datang, apakah kamu mau bertemu dengan Tuhan? Atau kakinya hanya datang karena Eva, karena CA, karena pemuritan, atau karena kewajiban, atau karena hati kita longing pada Tuhan? That's the question. Kak, mungkin ada yang baru ngomong, Kak, hatiku belum beres. Datang sama Tuhan. Saya mau tanya, kalau kamu punya HP Xiaomi, Vila, saya mau tanya, kalau kamu punya HP Xiaomi, kamu masukkan ke counternya Evercost apa bisa? Bisa sih kalau HP ya. Tapi apakah ada komponennya? Belum tentu. Coba bilang, saya mau tanya, kamu punya motor Honda, tapi kamu masukkan ke Kawasaki, bisa nggak? Bisa nggak, Phil? Bisa nggak, Phil? Kok cuma jempol doang itu bisa nggak? Bisa nggak, Phil? You orang belum open mic. Bisa gitu loh. Oke, bisa. Beda chassis dan sebagainya. Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Hebat masukin ke Kawasaki. Beda. Nggak bisa. Kayak sama. Tuhan ada yang belok. Bayaku kenal Tuhan. Ini kurang tak ganti. Ini belum ganti. Ya. Terus kepala motornya copet. Tempatnya kayak tempatnya Honda. Kepalanya dipegal. Kamu harus apa yang kamu lakukan? Datang dealernya Honda ke Kawasaki, ya dia orang nggak tahu. Desainnya aja beda. Kalau kita ngomong hidup kita sakit, hidup kita ngomong banyak yang belok. Saya pun kadang ngerti ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ngomong pribadi dalam hidup saya. Bram, ketika hidupmu belok, ketika ada hal yang membelok dalam hidupmu, ya matamu melihat dan kanan kiri, ya masuk hidup, datang sama Tuhan dan Dia akan memperbaiki hidupmu. Hal yang sama dengan kita. When we alami banyak, datang sama Tuhan, ya. Itu janjinya Tuhan. When you come, I will meet you, and I will sanctify you. Aku akan menemuimu. When kamu datang, aku akan menemuimu dan aku akan menyuci kamu. Bahkan I will give you peace. Aku akan memberikanmu damai sejahtera dan bahkan berkat. Even bahkan yang materi.
Ya, dan satu hal, kemarin ketika saya merenungkan ada satu hal yang keren bagi saya. The deepest and the strongest authority itu ada dalam chamber. The spirit and the bride mempelai. Saya kadang mikir gini, dulu saya punya mama ya, dulu ya memang sekarang nggak punya sih kan udah dipanggil bapak gitu kan. Mama saya itu punya salon ya, cukup ramai, sangat ramai ya, dan itu sangat famous lah di kampungnya, di tempatnya, oke? Ketika orang mau potong di tempatnya, mereka harus antri jauh-jauh hari, kadang harus SMS, harus antri lama kali. Tapi ketika saya potong, dia akan potong. Hal yang sama, the deepest and the strongest authority itu dalam chamber. Kalau kita mempelai, kalau ibaratnya kalau udah suami istri ya, gimana? Bahkan keputusan perusahaan pun itu sebenarnya dimulai apapun lah. Investor bisa ngomong banyak hal, tapi ketika dalam keintiman suami dan istri akan ada deal-deal di sana. Dan yang saya ngomong, udah 1 jam, gila. Perasaan aku baru aja loh, masih ada 10 slide ini. Itu the deepest and the strongest, apa yang ada di dalam hatinya Daud. Dia cuma mencari Tuhan. Tuhan, aku ingin mencari pribadimu. Dan dia menemukan Tuhan. Kenapa Daud diambil dibandingkan Saul? Saul dipilih juga, tapi kenapa Tuhan gantikan dengan Daud? Karena sampai Tuhan ngomong, dia ngerti apa isi hatiku. Kenapa the deepest and the strongest authority itu adalah dalam chamber? Bukan orang yang berangasan justru, tapi orang yang bisa nangis. Orang yang ngerti hatinya Tuhan, itu yang dipilih Tuhan. Itu yang ngerti hatinya Tuhan, itu otoritasnya tinggi sekali. Saya belajar juga. Saya juga belajar, ternyata ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan, itu sangat powerful. Ya, dan Yesaya 40 dan 48 itu berbicara tentang zaman baru di Alkitab. Dan coba lihat di Yesaya 36 karena ada hubungannya. Bagus banget di sini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Wow. Dan roh yang baru. Dan hati yang taat. Pertanyaannya, kalau kita nggak taat, jangan-jangan kita belum mengerti siapa Tuhan. Kalau hati kita belum bisa taat pada otoritas di atas, pada bapak-bapak rohani, jangan-jangan kita belum mengerti siapa itu Tuhan. Kalau kita belum ngerti tentang firman Tuhan, jangan-jangan kita belum ngerti Tuhan. Dan di sini ngomong, kalau kamu datang, aku akan berikan kamu roh yang baru, the new spirit. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kujauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ketika hatimu keras, hati kita keras. Pertanyaannya simpel. Apakah kamu datang ke dalam hadirat Tuhan? That's so simple. Apakah ini saya pesan seperti ini saya bisa? Belum. Bahkan ketika saya menyampaikan, bahkan ketika saya ngomong saat ini, ada beberapa statement itu yang menampar hidup saya pribadi. Banyak. Dan di sini saya ngerti Tuhan. Ketika kami datang Tuhan dalam hadirat Tuhan, kami ngerti Tuhan. Kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami datang dalam hadirat Tuhan. Kau akan menemui kami. When we come, kau akan menemui kami. Dan ketika kau menemukan kami, kau akan menyucikan kami dan kau akan memberikan roh yang baru dan sampai memberikan hati yang taat dan sampai will bring you back from your captivity ya. Itu kamu akan mengambilmu dari kehampaan, dari keterikatan. Setiap dari kita ada banyak hal. Keterikatan tidak selalu ngomong tentang porno, tentang banyak hal, free sex dan sebagainya. Alkohol, no. Rokok, no. Tapi ternyata tentang kesombongan dan banyak hal. Tuhan, jauhkan itu. Saya ngerti, ternyata, seperti ini tuh Tuhan. Kemudian, mengalir menuju ke timur.
Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Sejarawan Yahudi seperti Flavius Josephus dan sebagainya mencatat bahwa bait suci itu menghadap ke arah timur. Ya, sama seperti rumah-rumah di Jawa, selalu di arah timur. Yang memungkinkan umat Israel menyambut matahari terbit sebagai tanda berkat dan harapan baru. Arah timur dalam konteks Yeskiel juga menggambarkan bagaimana anugerah datang kepada umatnya. When we come, we will find him. Dia akan menyucikan kita. Dia akan semua penahan dalam hidup kita akan Tuhan lepaskan. Dan bahkan ada pemulihan dan berkat. Dimanapun, di SPI di Jakarta. Bahkan, bisa jadi Tuhan ngomong, Jakarta, if you want untuk revival, jika ingin banyak orang ketemu pribadiku, what should you do? You have to come to the presence. Kamu harus datang ke dalam hadirat Tuhan. Kamu harus mencari Tuhan. Dan kamu akan menemukan aku. And the river will flow. Dan kemudian di bagian ini, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Bagian kanan sebagai simbol kekuatan, kehormatan, dan keadilan. Jadi seperti ini, dari pintu bait suci, dari ambang pintu, kemudian ke timur dan ke kanan. From the knowledge from God, the knowledge of God, menuju mengalami anugerah Tuhan dan kemudian mengalami kekuatan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya, kita akan menemukan Tuhan. Tuhan akan sucikan kita, Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan melepaskan kita dari semua keterikatan penahan dalam hidup kita, semua pattern-pattern yang salah, pola pikir yang salah, dan banyak hal yang lain. Tuhan akan bebaskan di sana. When we come, we will meet God, and He will sanctify us. Kita datang, kita ketemu Tuhan. Tuhan akan sucikan. Dan Tuhan berikan berkat. Dan satu hal, I will give you the authority. Jadi kuncinya apa? Ketika kita datang hadirat Tuhan, that's the key. Kenapa Daud menjadi the man after my own heart, atau Tuhan ngomong David is the man after my own heart. Karena apa? Dia datang dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita masuk, kita ngerti isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan, that's the key. From the knowledge from God, menuju mengalami anugerah Tuhan dan kemudian mengalami kekuatan Tuhan. Kita akan mengalami itu dalam kehidupan kita. SPI menjadi salah satu contoh lah. Dulu kecil banget, sekarang udah mau 200 siswa. Bahkan tadi udah deal, udah mau deal ya. Dia sampai ngomong penawaran untuk masuk Lia Stefani. Untuk masuk di salah satu sekolah nasional plus di Jakarta Barat, ya, yang oke banget gitu loh. Seperti itu. Jadi itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Hanya masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan bertemu Tuhan dan Tuhan akan sucikan kita. Pasti itu janji Tuhan, kita pasti akan ketemu Tuhan dan Tuhan akan sucikan kita. Bahkan Tuhan akan berikan roh yang baru, hati yang taat. Bahkan Tuhan ngomong, I will give you the blessing, akan memberikanmu berkat. Bahkan sampai air itu mengalir ke kanan, tanda kekuatan. I will give you the authority. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di waktu hari ini. Mungkin cuma satu ayat dulu aja ya. Ya, karena satu ayat aja sudah 1 jam 13 menit ternyata di sini ya. Oke, saya nggak sadar ternyata sudah seperti ini. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ada? Brenda, Kak Afrid, mau nambahin dulu? Villa, Fine Fan, Daniel? Ada enggak? Ada enggak Kak? Siapa whoever? Ada enggak? Aku tidak. Tidak. Oke, kita doa bentar ya. Kita tutup hari ini.
supaya apa yang akan kami kerjakan, dimanapun kami berada, berkati apa yang akan dikerjakan dan banyak hal yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui Tuhan. Amin. Thank you semua. Foto-foto, screenshot. Thank Weh. you. Ya, screenshot. Demi konten RCC. Ayo, fan, halo fan, selamat malam, shalom. Apa kabar? Sehat? Sehat, Kak. Halo. Mana fotonya? Halo. Kok warna temboknya sama kayak punya kamu, Wit? Atau jangan-jangan satu rumah. Itu lo ungu, belakangnya ungu, pink juga. Belakang sana lo, belakangmu, belakang pintu. Itu lo. Pink. Oke, aku screenshot ya, atau berapa aja? Berdua aja deh Kak. Ya. 3, ayo fan. Biasanya cewek-cewek nih yang nggak mau jelek. 3, nanti ada yang chat. Kok aku kayak gitu sih? Ya 3. Loh, siapa itu? Itu siapa? Siapa itu? Apa itu fan? Namanya sebutkan. Kan? Siapa namanya? Ana. Dari Nias juga jangan-jangan. Iya. Wah iya. Kalian bikin, nanti kamu bikin KC sendiri ya, khusus bahasa Nias. Iyalah, comel-comel kan. Comel nggak tuh? Kita foto, halo Ana, salam kenal. Ya kita foto ya. Screenshot 3, 2, 1. Fan nggak kelihatan, jangan goyang-goyang kameranya. Ayo. Ayo Mas Sultan. Ayo lagi. Ya jangan gerak-gerak. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Mas Bram. Thank you semua. Halo Ana. Bye Penda. Sampai ketemu besok. Fan. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye.